Aku itu kayak gini Pak, berdiri menteng-teng gini. Ini bukan gereja, ini diskotik. Aku tuh nangis. Itu bener-bener ngerasa yang rasanya aku tutup mata, gelap tuh bener-bener gelapnya gelap banget. Dari atas sampai bawah tuh geringingan semua tuh rasanya lemes banget. Jadi awal kenapa bikin usaha sebetulnya karena kepepet Pak. Aku tuh cuma pengen nunjukin ke orang-orang kalau ini loh anaknya Ernawati itu bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang siapapun. Rentetannya luar biasa sih ya. Tuhan bisa gunakan hujan supaya kamu bisa bayar rumah. Sampai Tuhan pimpin ke sini, berarti ini pimpinan Tuhan luar biasa banget. Setiap ada kejadian apapun itu yang jelek atau negatif, kita jangan lihat itunya Pak. Iya. Di belakangnya tuh pasti ada something yang kita nggak tahu. Udahlah, ini terlalu dahsyat untuk kalau disia-siakan lah momen-momen kayak gini. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa, yang luar biasa. Saya barusan kenalan sama dia karena dia baru datang ke sini. Ternyata dia juga adalah seorang yang kenal dengan seorang yang juga kenal sama keluarga kita. Namanya Henry Kurniawan. Betul ya? Betul. Henry Kurniawan ini ternyata bukan dari Jakarta. Gue baru tahu juga. Jadi Henry ini asal dari mana? Dari Jogja Pak. Dari Jogja. Dari aksennya kedengeran nih. Kelihatan ya. Jawa ya. Iya. Ternyata kamu ini adalah seorang jemaat yang pendetanya itu kenal dengan keluarga kami. Ternyata ya. Tadi udah dikasih tahu. Dan ternyata banyak sudah kita berkolaborasi dari yayasan yang dibangun sama orang tua kami, Yayasan Immanuel. Yes. Dan saya terkesima aja nih dengar sepintas atau melihat sepintas ya lebih tepatnya. Profilnya Henry ini waktu pagi-pagi baru bangun, istri saya bilang, Bill ini cerita keren banget gitu. Ada cerita inspirational banget tentang hidup kamu. Dan di situ saya nonton, saya lihat, saya bilang wah ini harus kenalan nih. Karena memang kita di sini kan mau kasih tahu sama teman-teman sahabat kopi nih yang pastinya di kehidupan ini beragam-ragam lah yang sedang berhadapan dengan problema, masalah, proses hidup gitu-gitu ya. Yang paling tidak ada pembelajaran yang mereka bisa ambil, bisa petik dari podcast Billy's Coffee Table lah gitu. Itu sebabnya Henry ada di sini dan saya terima kasih banyak nih udah datang ke sini dari Jogja ya. Sama-sama Pak. Jauh-jauh dari Jogja ke sini dan untuk berbagi kisah yang luar biasa. Henry usia berapa? Saya sekarang 32. 32. Yes. Oke. Sudah berkeluarga? Sudah ada anak satu. Anak satu. Iya. Dan memang born and raised besar itu di Jogja. Ya, dari kecil di Jogja. Oke. Terus apa yang menjadi akhirnya bisa membuat sebuah usaha atau menjadi inspirasi nih bagi banyak orang tentang sebuah usaha atau yang bisa dibilang entrepreneur nih, orang yang akhirnya bisa berkarir, membuka usaha yang terinspirasi itu dari mana dalam usia muda seperti ini, terus di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan ini, apa sih yang kamu bisa bagikan buat orang yang pasti banyak bertanya lah, susah lah Pak buka usaha, susah lah kerja sekarang, dunia juga lagi seret dan lain sebagainya gitu ya. Tapi datang dari seorang anak muda yang bahkan hidupnya bukan di Jakarta lagi, hidupnya di Jogja loh. Iya betul. Ya kan? Silakan Henry. Jadi kalau mau dibilang atas dasar apa aku bikin usaha tuh sebenarnya dari keadaan yang kepepet sih Pak. Kepepet. Iya. Jadi dulu waktu aku masih kuliah itu mamaku udah meninggal. Jadi papaku tuh meninggal aku waktu SMP. Jadi aku udah ada papa dari SMP. Kemudian mama meninggal juga waktu waktu kuliah semester 7. Jadi udah gak ada orang tua. Aku anak pertama, ada adikku 2. Nah dari kondisi itu kepepet sebetulnya. Aku gak tahu harus ngapain karena aku udah gak punya pegangan siapa-siapa, gak ada pegangan siapa-siapa lagi. Aku harus kerja. Dan waktu itu juga kondisi rumah itu masih belum lunas karena masih cash keras sama developer. Adikku baru mau masuk SMA, uang gedung SMA-nya belum lunas juga. Itu. Jadi awal kenapa bikin usaha sebetulnya karena kepepet Pak. Iya. Itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2017 bulan Februari.
Oke, dan usia kamu masih sangat muda sekali berarti? Iya, masih 20-an waktu. Masih 20-an berarti? Itu belum lulus kuliah tuh, baru baru mau KKN semester Usaha 7. apa yang kamu buka saat itu? Sebelum aku ke ini usaha kaos polo ini, aku sebenarnya sebelumnya itu dari agen asuransi dulu, Pak. Oke. Aku awal bermulanya dari sana. Iya. Nah, kok bisa jadi agen asuransi itu juga karena flashback sedikit ya Pak ya. Jadi ketika mamaku udah enggak punya, ketika aku udah enggak punya orang tua, itu aku kondisinya tuh aku enggak punya pegangan lagi dan aku enggak punya siapa-siapa. Aku dari dulu sampai kecil sampai sekarang itu enggak pernah kenal yang namanya Tuhan. Bisa dibilang aku tuh ateis Pak. Wow. Karena aku bahkan pernah nantang pendeta di depan. Gitu ya? Iya. Aku datang. Tapi orang tua memang dari dulu juga nggak kenal Tuhan atau mengenal tapi enggak ada kayak ke anak tuh enggak sampai kamu harus gini-gini enggak. Jadi ya udah sekedar ibadah. Tapi aku enggak merasakan sesuatu di sana. Iya. Aku kan basicnya Katolik. Gerejanya kan liturgi banget tenang. Bahkan aku sampai pernah diajak ke gereja Kristen kan yang notabene judak-jeduk lah, drama macam. Judak-jeduk. Nah, aku datang di depan, aku itu kayak gini Pak, berdiri mententeng gini. Oh, iya? Karena aku nantang, ini bukan gereja, ini diskotik. Aku waktu itu bilangnya gitu. Aku sampai sebegitunya. Jadi aku tidak pernah mengenal Tuhan sampai setelah mamaku meninggal. Oke. Nah, setelah mamaku meninggal, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma datang aja ke gereja yang tadi jedak-jeduk gitu Pak. Oh, gereja yang jedak-jeduk itu datang. Aku datang di ibadah umum. Aku cuma bilang kayak gini. Dah Tuhan, terserah aku mau diapain. Aku enggak tahu mau siapa, aku enggak tahu harus gimana lagi. Iya. Karena aku enggak punya siapa-siapa. Tapi udah nggak ada niat untuk menghakimi lagi pokoknya di situ udah nggak seperti dulu lah maksudnya. Iya, karena aku udah enggak punya siapa-siapa lagi waktu itu. Iya. Aku cuman kayak gitu toh. Aku cuman doa ini di tengah ibadah umum, Pak. Dengan di penyembahan yang masih meriah banget. Aku tuh nangis. Itu bener-bener ngerasa yang rasanya aku tutup mata, gelap tuh bener-bener gelapnya gelap banget. Dari atas sampai bawah tuh geringingan semua tuh rasanya lemes banget. Itu aku pernah ngerasain kayak tenangnya bukan main. Di tengah masalah yang aku di belakang ada banyak banget. Tapi aku ngerasa ya ampun ini apa ya. Wow, ini ini keren banget nih. Lagi masalah berat banget, tutup mata, ada di hadirat Tuhan, tiba-tiba walaupun ada rasa gelap-gelap, tapi rasa tenangnya luar biasa. Yes. Wow. Aku pulang dari sana ya ampun kayak. Itu lagi praise and worship pas itu? Iya, belum khotbah. Belum khotbah tuh ya? Di awal aku angkat tangan, enggak tahu aku enggak pernah angkat tangan, enggak pernah ngapa-ngapain. Aku cuma angkat tangan, yang lain nyanyi aku enggak nyanyi. Aku cuma doa atau dari gitu. Udah aku terserah mau diapain, aku enggak tahu mau ngapain lagi. Iya. Udah. Wah, tiba-tiba nangis tuh. Itu kayak ngerasa pertama kali dilawat Tuhan tuh ya aku baru tahu kalau itu namanya lawatan Tuhan tuh baru tahu kayak gitu. Wow. Mulai dari sana. Iya. Kayak sedikit-sedikit mulai ada perubahan. Kamu dilawat Tuhan di gereja jedak-jeduk. Ya. Iya kan? Di gereja jedak-jeduk itu kamu justru dilawat Tuhan. Betul banget. Wow. Dan itu titik balik sehingga kamu mulai kehidupan kamu nih mulai akhirnya punya harapan di situ. Yes. Iya kan? Nah, aku mengalami mujizat pertamaku itu ketika aku sama pacarku dulu kan belum jadi istri. Jadi aku sama Jessica dulu mau naik motor tuh dari rumah mau pergi, baru keluar sebentar sekitar 100 meter tiba-tiba hujan terus. Pres. Aku buka jok motor cari mantol, nggak ada. Aku baliklah pulang ke rumah. Waktu itu kan aku baru pindahan rumah. Masih di box aqua gitu, ada buku macam-macam. Aku ada mantol lah, aku ambil angkat. Di bawah mantol persis, Pak. Itu ada polis asuransinya Mama. Wow. Yang bahkan Mama tidak pernah cerita sama sekali ke aku. Aku tidak tahu ada Mama punya asuransi. Wow. Dan bahkan polis asuransinya itu sudah tidak ada di Indonesia. Sudah hilang. Oh ya? Nah, aku kan tanya sama temanku yang jadi agen asuransi, ini gimana ya sekarang kok ini harus kemana? Ternyata sudah merger sama perusahaan A. Datanglah aku ke sana dengan polis yang berbeda dengan perusahaan namanya. Aku datang, ternyata harus kayak gini-gini, pokoknya dengan berbagai macam syarat lah. Aku sampai ke pengadilan macam-macam sama adikku, akhirnya singkat cerita lunas Pak. Bisa. Lunas sama cair Pak. Iya, pertanggungan jiwa ya berarti ya? Yes, pertanggungan jiwa. Dan nominalnya itu benar-benar pas sama yang aku butuhkan. Waktu itu aku lupa tepatnya berapa pembagiannya, tapi yang jelas uang SMA sama uang rumah yang belum lunas, sama polis asuransinya,
itu nilainya 80 juta. Begitu aku cair. Apa tadi polis itu terus kemudian nilai rumah belum lunas lah pokoknya. Belum lunas. Itu totalnya 80 juta. Total 80 juta. Terus polis asuransinya begitu cair itu ya nilainya 80 juta. Begitu dapat itu langsung tak bayar ke developer rumah, tak bayar ke sekolah. Dah lunas. Aku gak punya utang. Wow. Itu aku ngerasa mujizat pertama kali, Pak. Jadi gara-gara hujan balik ke rumah sama Jessica tuh ya? Sama Jessica. Ya, balik ke rumah, Jessica ada di sini nih. Ya, ini saksinya nih. Jadi balik ke rumah mau ngambil kayak jas hujan gitu ya? Ya, mantel ya. Terus kamu buka di box, ternyata di box apa tadi bilang? Box aqua lah. Kayak box aqua gitu. Ya, kerdus lah. Jadi ternyata di bawahnya tuh ada polisnya asuransi mama. Betul. Gila banget ya. Dan Tuhan gunakan hujan loh. Betul. Ya. Tuhan bisa gunakan hujan supaya kamu bisa bayar rumah. Akhirnya ujung-ujungnya bisa bayar rumah kan. Wow, luar biasa. itu mujizat sih. Itu pertama kali. Iya. Keren. Saya akan pakai nih cerita ini untuk saya bagikan nanti ke jemaat juga. Ini luar biasa banget. Terus di situ makin ya pastinya harapan di dalam Tuhan makin teguh ya. Yes. Iman juga makin diteguhkan lagi karena udah ngalami Tuhan tuh akhirnya kan di situ kan. Nah, terus kemudian mulai masuk sebagai agen asuransi akhirnya. Nah, dari situ aku diajak juga tuh sama temanku yang tidak aku minta tolong. Udah kamu mau jadi agen asuransi enggak sekalian? Karena aku basicnya enggak ada sales juga, Pak. Aku cuma sekedar cerita aja. Ini loh dulu aku bisa selamat karena ini. Aku cuma cerita kayak gitu. Jadi aku malah bukan cerita manfaat asuransinya. Tapi aku cerita pengalamanku. Nah, banyak orang yang datang, banyak orang yang ikut. Ya udah itu pertama kali aku bisa ngumpulin uang dari komisi dari agen asuransi itu. Jadi agen asuransi itu enggak ada yang jelek sih sebenarnya, Pak. Itu bisa membawa berkat banget. Saya selalu ingat kalau agen asuransi itu yang saya selalu istri saya juga soalnya masih aktif sih sebenarnya sih, tapi ya tidak seaktif dulu ya, masih agen asuransi dan selalu mereka katakan memindahkan risiko. Ya, betul banget. Itu saya percaya sih benar. Maksudnya memindahkan risiko. Jadi kalau ada apa-apa yang memindahkan risiko. Nah, setelah itu akhirnya apa yang bisa membuat kamu akhirnya masuk ke usaha yang lain? Nah, itu juga aku bilang juga jalan Tuhan itu. Jadi waktu aku semester 7 kuliah KKN, aku tuh waktu jadi agen asuransi aku juga ditawari temanku juga, kamu mau enggak bantuin aku jualan kaos polo? Oke deh, aku bantulah jualan kaos polo. Waktu itu digaji 500.000 sebulan, Pak. Sama kalau ada kaos polo satu laku tuh dikasih 1.000. Aku jadi muter, aku jadi kayak sales. Aku dulu sama Jessica keliling-keliling tuh, nawar-nawarin kaos polo. Nah, seiring jalannya waktu mulai rame. Nah, jadi orderannya tuh mulai bludak dan temanku yang ngurusi ini jadi kayak mungkin kewalahan yang ngurus produksi ya. Nah, komplainan masuk produksi ke tempat lokal nih berarti ya? Iya, lokal. Terus komplainan tuh masuk ke aku semua. Karena aku kan tugasnya kan yang penting ada orderan aku terima, lempar, masuk ke temanku terus gitu loh. Ya kan? Terus kok makin lama kok ada yang gak jadi tempat waktu, wah molor-molor semua, komplain sampai ke aku. Dan ya singkat cerita, intinya udah deh aku gak mengurusi lagi, aku capek. Karena yang head to head sama customer kan aku terus. Aku juga bilang, udah aku mau fokus ngurusi agen asuransiku aja. Kebetulan waktu itu juga KKN, aku tak fokus KKN dulu. Udah deh, ya udah habis itu aku berangkat KKN, aku minta tolong semua kontakku dihapus semua dari Instagram ya. Jangan ada lagi, aku enggak mau ada lagi. Tapi di KKN kok ada orang yang ngontak terus. Aku cek lah Instagram, website kok masih ada. Aku bilang, kok enggak mau hapus-hapus itu gimana? Aku udah enggak mengurusi loh, hapus toh, tolong dihapus. Enggak dihapus terus, Pak. Sampai akhirnya ada orang ngontak lagi, aku bilang sama Jessica, ini gimana? Ada orang ngontak terus masa kita tolak? Aku selalu bilang, maaf Pak, aku baru KKN gini, pokoknya tolak terus. Tapi ada orang yang ngontak lagi. Aku udah bilang teman-temanku udah dihapus-hapus. Akhirnya udah deh, kita coba buka aja. Waktu itu aku ke Tanah Abang cari supplier, Pak. Nah, bulan Februari 2017 setelah aku pulang KKN, aku tuh baru buka. Nah, itu pertama kali aku buka itu karena itu sebenarnya. Jadi karena kontakku enggak dihapus. Jadi aku bilang itu karena itu ya jalan Tuhan. Mungkin kalau kontakku dihapus aku enggak buka. Buka baju, toko baju sekarang. Iya. Jadi karena kontaknya enggak dihapus, orang masih masukin pesan dan akhirnya ke Tanah Abang akhirnya mulai jualan sendiri nih. Terus gimana akhirnya sampai membentuk satu brand akhirnya? Bikin satu brand. Oke, namanya OZZY Clothing. OZZY Clothing. Iya. OZZY tulisannya gimana? OZZY. OZZY. Iya. Itu ada artinya.
Jadi dulu ketika aku mau nulis, mau nyari nama Ozzy itu sebenarnya aku cuma cari nama, cari di Google itu apa ya yang artinya ambisius gitu loh. Aku tuh cuma pengen nunjukin ke orang-orang kalau ini loh anaknya Ernawati itu bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang siapapun gitu loh. Tapi ini cerita dikit ya Pak, karena keluarga itu selalu direndahkan. Jadi dalam hati sebenarnya dulu ada rasa aku pengen balas dendam. Oke. Aku jadi membuktikan gitu ya. Membuktikan dulu tuh kayak gitu. Iya. Nah jadi ya udah aku cuma cari Google artinya apa, oh namanya Ozzy dah, bikin aja Ozzy gitu. Oh, ini yang kamu pakai nih? Iya. OZZY. Yes. Iya. Terus itu berarti mulai dari tahun 2017 itu? Iya. Bulan Februari. Dan semuanya ini adalah kaos polo? Semua awal kaos polo semua. Sekarang udah kemana lagi setelah kaos polo? Sebenarnya yang main produk kita tetap kaos polo. Jadi yang kita gemburkan tetap kaos polo, cuman kita bisa bikin macam-macam Pak. Tapi biar bisa masuk ke market dulu kan yang top of mind-nya biar kaos polo dulu deh. Iya. Itu. Jadi sekarang sampai hari ini berarti itu sudah berusia hampir 10 tahun dong ini? Iya, hampir 10 tahun. Kan? Sudah jalan hampir 10 tahun. Dan ini akhirnya menjadi usaha yang usaha utamanya Henry nih sekarang. Yes, ya kan? Dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah belok kanan kiri, fokus besar ini terus. Fokus ke sini. Iya. Dan ini semuanya rentetannya luar biasa sih ya. Dari bisa bayar rumah, betul. kemudian dari kontak yang nggak dihilangkan gitu ya, sampai Tuhan pimpin ke sini. Berarti ini pimpinan Tuhan luar biasa banget. Dan itu ya benar seperti kamu bilang, kalau kontaknya dihilangin itu orderan nggak masuk ya udahlah. Mungkin kamu nggak akan mikirin ke situ gitu. Betul. Wow. Apa yang Henry belajar dari ini semuanya, dari tadi dilawat sama Tuhan di gereja, kemudian dibawa sama Tuhan pulang di tengah hujan, kontak nggak dihapus. Ini kan semua kayak kairosnya Tuhan nih. Waktu-waktunya Tuhan terjadi buat hidupnya kamu yang masih sangat muda ya sekarang ini. Apa satu hal yang benang merah yang kamu bisa katakan ini loh, percaya sama Tuhan tuh karena ini gitu. Apa menurut kamu? Kalau aku sampai sekarang ya yang ini tuh yang aku pegang, kita tuh sekarang hidup di dunia ini pasti punya tujuan masing-masing sih. Tidak mungkin tidak. Jadi aku percaya tadi kayak ada narasumber sebelum aku juga. Pasti dia juga akan dipakai untuk memberkati orang lain. Versinya dia. Aku pasti akan dipakai untuk Tuhan untuk mengasih tahu orang, memberkati orang versiku. Kita pasti ada bagiannya masing-masing. Nah itu yang aku benar-benar pegang sampai sekarang. Dan kalau kita benar-benar bisa berserah sama Tuhan, setiap ada kejadian apapun itu yang jelek atau negatif, kita jangan lihat itunya Pak. Di belakangnya tuh pasti ada something yang kita tidak tahu. Itu yang aku belajar sampai sekarang. Dan itu aku pegang terus sampai sekarang. Karena kalau orang bilang kok bisa sekarang sampai bisa saat ini, karena kejadianku itu sebenarnya semuanya berasal dari kejadian yang jelek dulu, yang negatif dulu, tiba-tiba ternyata kayak gini toh. Oh ternyata kayak gini toh. Jadi semua perjalananku itu pasti kayak gitu terus. Nggak pernah aku nge-planning apa, tiba-tiba aku pengen ini. Nggak, kadang-kadang yang aku planning pun nggak sesuai gitu loh. Tiba-tiba dibatalkan. Ternyata dari dibatalkan ternyata buat itu. Itu banyak banget Pak. Yang aku rasain sampai sekarang. Saya terkesan banget sih dengan tadi awalnya kamu nggak menghakimi gereja. Apaan sih ini gereja kayak begini, kayak nantangin gitu ya. Justru kamu dilawat Tuhan di situ. Betul ya. Di dalam sebuah penundaan perjalanan, dengan Tuhan biarkan ada hujan sampai kamu ketemu polisnya mama. Terus kemudian ada teman kamu yang nggak hapus kontaknya kamu, sampai kamu padahal kamu udah bilang loh ya sama dia hapus dong gitu, nggak dihapus. Tiba-tiba terjadilah sebuah usaha Ozzy Clothing ini. Ini sih dahsyat banget sih. Ini luar biasa banget, sebuah kisah yang bisa dibilang kairosnya Tuhan itu. Aku tuh selalu suka banget dengan ayat Ulangan 31 ayat 8. Tuhan itu berjalan di depanmu. Tuhan berjalan bersamamu. Berarti hari esok kita Tuhan sudah di sana. Menyiapkan yang terbaik. Menyiapkan yang terbaik juga buat Henry sama Jessica. Dan ini sih kisah yang luar biasa banget, yang kalau bisa dibilang kalau kita ikut tuh kan berarti kan pegang tangannya dia. Kan dia yang pimpin kita. Berarti kan dia berjalan di depan kita. Harusnya kita gak usah takut ya. Betul banget. Maksudnya walaupun oke lah kita ada masalah. Tapi kalau kita belajar hal-hal ini ya, kita terus diingetin. Kita akhirnya harusnya juga nyadarin diri kita bahwa dia udah ada di masa depan saya kok. Dia sudah ada di hari esok saya. Dia sudah siapin yang terbaik dan lain sebagainya. Nah pastinya juga ada pergumulan dong. Selama ada usaha ini mau 10 tahun. Pergumulan Henry yang paling berat apa?
selama ini? Setelah ngalamin mujizat Tuhan ya, pasti kan tetap ada. Banyak banget lah Pak. Jadi mungkin dari pertama dulu ya. Pertama itu ketika aku ada orderan. Dari dulu tuh stok-stokku tuh cuma sedikit banget Pak. Jadi aku cuma modal 20 juta. 20 juta tuh bisa buat sewa kontrak, 6,5 juta buat ruko, terus 5 juta buat beli stok. Warnanya lengkap tapi ukurannya sedikit-sedikit, sama bisa buat beli rak laundry sama kasir lah. Nah, jadi dengan uang 5 juta itu aku bisa beli stok tapi sedikit-sedikit. Gimana caranya orang mau order 12 pieces, 20 pieces itu udah jelas nggak mungkin gitu loh. Stoknya cuma segitu kok. Nah, itu mujizatnya adalah ketika ada orang mau order, misalkan warna biru navy gitu ya. Nah, terus supplier di Jakarta itu kebetulan pas ada stoknya. Kenapa aku bilang pas ada stoknya? Karena supplierku yang di Jakarta tuh dia tipenya bukan yang selalu ready stock. Karena dia nyetok-nyetoknya ke departemen store. Jadi ketika ada kain apa, ready apa, baru kita bisa order. Nah itu kurang lebih selama hampir 6 bulan tuh kayak itu terus Pak. Jadi ada orang order warna biru navy. Dan selalu ada? Dan selalu ada. DP-nya aku lempar. Begitu DP-nya aku lempar, datang itu barang, aku lempar bordir, aku kirim ke konsumen. Kayak gitu terus. Nah setelah ada suatu titik, ada tuh klien datang dari suatu bank, datang ke outlet, bilang, Mas aku mau order warna abu misti, jumlahnya 100. Tapi aku bawa sampel dulu ya, ukurannya S sampai double XL. Udah deh, oke Pak. Dibawa, dia ninggal KTP. Nah, karena aku yakin kan, dari kemarin kan ada orang order pasti ada terus tuh. Ya udah, aku pas order ada, tapi aku ordernya bukan 100 Pak, aku ordernya 150. Karena aku belum tahu si konsumen ini akan pesan ukuran apa aja. Aku spare tambah-tambah semua lah. Nah, begitu aku pesan stoknya ada, datang dong barang, konsumen datang juga, bawa KTP, bawa sampel baju yang dia pinjem, terus dia bilang gini, Mas, maaf, saya nggak jadi order. Aduh, gila bener. Itu pertama kali uang yang aku kumpulin dari kemarin, dari sebelum-sebelumnya, aku beliin semua buat satu warna, habis. Datang, aku kembaliin KTP-nya. Ya udah mau gimana lagi? Aku sama Jessica nangis itu Pak di toko. Tak tutup itu tokonya. Warna apa waktu itu? Warna abu misti. Abu misti. Begitu sampai, ya udah. Kamu gimana? Udah datang, uang habis, tetap jalan deh. Kamu gimana lagi? Udah terkandung nyemplung ya kan? Ya udah. Akhirnya terbuka lagi. Kita buka, nggak lama Pak. Sekitar 2-3 hari ada orang nelpon. Mas, aku mau pesen kaos polo warna abu misti. Jumlahnya berapa Pak? 150. Gila bener ya? Itu tuh seakan-akan Tuhan bilang sama aku, Hen, besok ada orang yang mau pesen warna abu misti jumlah 150 tapi lewat orang yang tidak jadi pesen ini. Lewat orang yang membatalkan. Yes. Coba kalau nggak ada orang yang pesen itu, yang bawa sampel. Kok hebat banget sih hidupmu Hen. Bisa lewatin kairos-kairosnya Tuhan yang ini bagi aku amazing loh ceritanya nih. Aku juga nggak tahu Pak. Wow. Jadi ada orang yang pesen dan dia batalin, ternyata memang ada penggantinya yang pesen. Orang itu di awal juga gak pesen 150 kan. Betul. Dia cuma pesen 100 kan. Sekarang ada akhirnya memang kamu pesen 150 dan memang ada orang yang akan pesen 150. Langsung habis semua itu. Langsung habis semuanya. Wah gila, seneng banget gitu. Ini sih kalau udah kayak begini, kalau ada kesulitan hidup, kamu pasti bilang sama Jessica, udahlah kita udah lewatin yang pernah kayak gini, pasti Tuhan akan tolong. Yes. Akhirnya gitu kan. Sampai sekarang. Wow. Sampai sekarang apapun itu pasti itu semua. Wow. Banyak banget Pak kalau mau diceritain Pak. Bahkan sampai sekarang pun itu, sampai aku bisa diundang, itu semuanya juga mujizat semua. Maksudku siapa gitu loh, Henry itu siapa. Tapi aku yakin kok ini mungkin ya, aku ada di sini tuh untuk ngasih tahu ke kita semua bahwa bisa loh, ada loh orang yang bukan dari siapa-siapa. Kalau kita itu taat sama Tuhan, itu bisa diangkat kok derajatnya. Amin. Itu sih. Amin. Ini benar-benar jadi berkat banget buat aku juga. Dan seorangnya seperti Henry bilang lah, seorang dari anak desa lah bisa dibilangnya. Yang ditinggal orang tua dan hidup dari serba kekurangan, bahkan hutang waktu saat itu. Rumah belum lunas. Tuhan bisa pakai momen demi momen, pemeliharaannya Tuhan luar biasa. Dan kalau kita lihat dari tadi kisahnya sahabat kopi ya, itu Tuhan angkat pelan-pelan loh. Dan Tuhan biarkan ujian terjadi, diangkat lagi. Ujian terjadi, diangkat lagi. Dan kuncinya tadi kamu bilang, yang penting taat sama Tuhan. Dan Tuhan akan bawa ke
ya Tuhan bawa naik lah. Kan naik itu kan nggak enak loh. Kan kalau kita naik pakai gigi satu, susah kan naik. Tapi kan janji Tuhan dibawa naik bukan turun kan gitu. Yes. Nah sering kali kita lagi naik, kita lihat orang yang turun-turun kan kayaknya enak banget turun ya. Tapi kan dia turun, kita kan dibawa naik. Jadi aduh ini luar biasa sekali. Kalau sekarang ada tokonya berarti di Jogja? Sekarang ada 3 di Jogja, di Klaten sama Solo. Klaten sama Solo? Oh Solo juga ada? Solo juga ada. Oke, namanya apa tokonya? Sama, Ozi Clothing semua. Ozi Clothing namanya. Yes. Dan di dalamnya itu ya pasti majority pasti baju-baju polo shirt. Yes. Yang berbagai-bagai ragam. Oke. Apakah dia semua ada mereknya di sini Ozi atau polos? Oh enggak, polos. Jadi kita terima untuk orderan seragam di sebenarnya. Oke, jadi bisa dikasih logo di sini-sininya, itu bisa nanti dibuatin di situ. Yes. Jadi kalau misalnya nih ada orang lagi nonton dan tidak tinggal di Klaten, Solo atau Jogja, bisa kontak di Instagramnya Ozi Clothing. Ozi Clothing yang ada tertera di sini. Ya, tinggal diklik, bisa jadi seragam, bisa jadi apapun, nanti tinggal dikasih desainnya, nanti dicetakin semuanya. Wow, kita buat ya guys, Billy's Coffee Table. Boleh dong. Ada berapa warna, Hen, yang kamu sekarang bisa sediakan? Berapa macam warna gitu? Kalau warna sekarang ada 27 Kak. 27? Ya, kalau untuk model macamnya kita bisa kayak gimana pun sih. Oke. Jadi biarpun kita ready stocknya yang polos sama ada kerahnya kombinasi, tapi kalau mau di custom kayak gimana pun, mau dipecah pola, setengah. Pecah pola tuh maksudnya apa sih? Setengah warna beda, terus ini warnanya apa dimiring-miring itu bisa gitu, semua. Bisa juga. Oh, kerahnya warnanya beda misalnya gitu. Oh wow, Jadi sampai kita punya mesin sendiri semua tuh semuanya step by step semua. Sekarang udah punya mesin sendiri? Semua, bordir ada, kerah ada, sewing line semua ada. Udah ada semuanya, itu ada di Jogja ya? Jogja. Semuanya? Oke, jadi yang di Solo Klaten itu hanya toko retail aja? Yes. Jadi pusat semuanya, production itu semuanya di Jogja? Di Jogja. Luar biasa. Wow, amazing story. Ini sebuah karya anak bangsa yang patut diketahui dan teman-teman tinggal klik di Instagramnya. Bisa dilihat dan kalau mau order silahkan. Dan yang paling penting sih sebenarnya, ikuti tadi kisah dari awal. Bagaimana kairosnya Tuhan dan bagaimana seorang Henry ini yang ya pastinya motivasi semua orang kan di awalnya kan pasti salah ya. Terus kemudian sama Tuhan kan dilurusin. Tadi di awal menghakimi, sama Tuhan justru dilawatnya di situ. Betul. Ya kan? Tadinya ragu, ketakutan, ditinggal mama. Tuhan arahkan lagi di tengah-tengah hujan loh. Yang sesuatu yang orang kan gak suka. Bahkan udah jalan berdua sama Jessica tuh ya. Iya, sama Jessica. Dan itu belum nikah waktu itu. Belum. Ya lagi jalan di motor, tiba-tiba hujan harus balik ke rumah. Dan itu berarti belum jauh dari rumah. Belum, baru 100 meter lah. Baru bentar lah. Baru berapa ratus meter hujan. Terus banget. Coba tuh. Baru berapa ratus. Coba kalau dia udah jauh, ya dia gak pulang lah pasti ke rumah kan. Pasti neduh aja kan kemana kan. Ini masih bisa sempat pulang, digerakin untuk ambil jaket hujan. Jadi udahlah ini terlalu dahsyat untuk di kalau disia-siakan lah momen-momen kayak gini. Henry, apalagi nih pesan-pesan buat semua sahabat kopi yang lagi nonton hari ini yang ragu, takut, kemudian bilang gue seperti Henry tadi katakan lah, gue siapa sih? Seperti kamu juga bilang kan, siapa sih saya nih bisa dipakai sama Tuhan? Dan mungkin banyak yang ngerasa gitu, siapa saya? Saya bahkan merasa seperti tadi dikatakan juga terhina, orang juga nggak nganggap saya gitu loh. Tapi kan paling tidak ada pesan, saya ini punya Tuhan gitu loh. Silakan. Oke, jadi agak cerita dikit ya Pak. Jadi ini aku tuh sebenarnya mau mulai personal branding itu kemarin di bulan Februari. Ini nanti nyambung ini ya. Februari sampai ke bulan April baru kemarin ini sebenarnya. Aku tuh sebenarnya waktu mau bikin personal branding, aku tuh sudah sempat tersentuh sama yang namanya aku sebenarnya pengen kesaksian. Aku pengen nyelipin itu gitu loh. Tapi karena tahu sendiri di negara kita kalau bicara tentang agama kan sensitif. Betul. Jadi aku takut lah. Dari Februari sampai April itu aku cuman bikin konten edukasi lah apa. Pokoknya bener-bener tidak ada hubungannya sama Tuhan sama sekali. Sampai akhirnya aku burn out, capek, malah usaha aku gak keurus. Ngurusi konten terus. Nah di bulan April kemarin tiba-tiba barusan aku baru mau buang kayak sablonan gitu. Dari ribuan sablon ya Pak. Kan ada yang gak kepake mau buang. Di paling atas tuh aku nemu satu sablonan. Ada tulisannya apa Pak? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 itu. Itu ditampar sama Tuhan. Wow. Nah dari situ aku langsung wah anjir nih. Aku cuman kayak gini aku
Ya bener, dari kemarin kamu ngapain tuh Hen? Kamu nggak ngapa-ngapain. Ingat tujuan awalmu apa? Kamu mau kesaksian tentang aku loh. Tapi kamu fokusnya dari kemarin edukasi lah apa? Capek sendiri kan kamu. Ditampar pakai itu. Aku cuman upload itu aja, dapat kayak gitu. Aku up gitu, malah naik Pak. Malah naik. Iya. Dari situ aku langsung wah gila nih. Berarti aku memang harus bener-bener nggak boleh lepas sama kamu Tuhan. Langsung aku biasanya dulu baca Alkitab pakai HP. Aku Gramedia langsung beli Alkitab fisik. Wow, iya. Jadi aku baru mulai perjalananku membaca Alkitab fisik baru setelah itu. Wow. Berarti belum lama. Iya. Belum lama, baru upload kemarin. Iya. Gunanya baca Alkitab fisik kan nggak ada saingan. Kalau baca Alkitab di HP saingannya banyak. Saingannya WhatsApp, Instagram. Lagi baca nanti ada notifikasi. Jadi betul. Pindah kemana. Banyak saingannya kalau di situ. Tapi kalau baca yang konvensional nggak ada saingannya. Okay. Ya kan? Ya, dan itu luar biasa banget gitu. Nah terus dari sana itu Pak. Jadi ketika kemarin kontenku mulai naik. Nah aku tuh langsung bilang sama Jessica. Nih kamu harus ada di sampingku terus loh. Aku takut. Takut karena apa? Pertama aku takut sombong Mbak. Yang kedua takut banyak orang yang gak seneng. Nah terus habis itu malam aku baca Alkitab lagi tuh. Langsung dikasih tahu sama Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Oke Tuhan. Kalau aku udah dipilih berarti gak masalah. Tapi aku masih bilang lagi tuh. Tapi nanti kalau ada orang yang gak suka sama aku gimana ya? Dijawab lagi langsung di ayat berikutnya. Sebelum mereka tuh gak suka sama kamu. Mereka tuh udah gak suka duluan sama aku. Jadi ngapain kamu khawatir? Wah langsung teguh banget aku. Ditutup pakai ayat terakhir. Karena semula-mula dari awal kamu sudah bersama-sama dengan aku, maka kamu harus terus bersaksi tentang aku. Makanya itu. Sekarang itu aku jadi rasanya aku pengen banget kayak ada kuat banget dorongan untuk aku tuh bersaksi tentang Tuhan Yesus. Aku sekarang gak takut sama orang, aku gak takut sama apa mau dibilang orang kayak gimana. Ya ini loh karya Tuhan itu kayak gini nyata di hidupku. Gak butuh validasi manusia karena itu sementara semuanya. Dan yang tadi aku dapat sampai sekarang tak pegang, di luar Tuhan itu kita gak bisa berbuat apa-apa. Betul. Dan bahkan dari situ, berarti kan baru dari bulan April loh Pak. Sekarang baru bulan Mei akhir kan. Baru berapa bulan aku sekarang sudah bisa ada di podcastnya Pak Billy. Iya. Saya juga senang bisa dipertemukan. Pasti kan Tuhan ya. Ini kan kairosnya Tuhan kembalikan semuanya itu. Kemarin ya Hen, ini ada kaitannya sama apa yang kamu kasih tahu tadi. Kemarin tuh aku lagi baca Matius 26 kalau nggak salah. Kisahnya Maria yang lagi kasih minyak wangi yang mahal ke Yesus. Dimarahin sama temennya Yudas. Dibilang ngapain sih kasih minyak wangi mahal gitu? Kan bisa dijual, dikasih uangnya buat orang miskin gitu. Terus Yesus bilang, udah biarin aja dia kasih ini untuk mengingat hari penguburanku. Pokoknya dia dikasih dibubuhi minyak wangi yang mahal banget. Nah terus tiba-tiba di kitab Matius juga dibilang gini, kisahnya dia akan diberitakan, akan terngiang-ngiang, akan disebarkan kisah ini selama ada pemberitaan Injil. Berarti satu kisah yang luar biasa adalah ketika kita lakukan kebaikan, ketaatan di dalam Tuhan, jangan gubris validasi orang. Kan tadi Yudas bilang, ngapain sih kasih kayak tadi kan Hendy ngomong, udahlah gak usah digubris validasi orang. Yang penting di hadapan Tuhan saya memberikan yang terbaik. Bahkan Daud tuh ngomong gini, kalau sampai aku memberi kepada Tuhan dan it didn't cost me anything, kalau itu tidak sampai membuat aku rasa aku kasih dengan segenap pengorbananku, percuma aku ngasih. Aku ngasih tuh berarti harus dengan segenap hati, dan kalau perlu tuh bahasa Inggrisnya bilang cost me something. Jadi kayak dalam tanda kutip ya, bisa kayak merugikan aku gitu. Merugikan mungkin waktu di mata manusia lah, kira-kira begitu. Pokoknya harus sesuatu yang aku sacrifice. Justru peristiwa-peristiwa kayak begitu akan terngiang-ngiang dan jadi istilahnya jadi dampak buat banyak orang. Kayak yang kamu lakukan. Karena kamu dengar suara Tuhan, kamu abaikan suara manusia, justru jadi berkat. Bahkan engagement sosial medianya jadi naik. Karena justru orang butuh itu. Butuh validasi dari firman Tuhan, ya kan, butuh penguatan dan lain sebagainya. Ada sebuah kalimat yang sederhana banget kalau malam-malam kadang-kadang saya suka masukin di Instagram. Jangan lupa doa sebelum Tuhan tidur, sebelum kamu tidur. Jangan takut kalau kamu tidur, Tuhan akan selesaikan masalahmu di malam hari ini. Dan hal-hal kecil lah sederhana ya. Itu justru yang
yang like banyak banget karena justru di malam hari banyak yang stres pasti. Banyak yang nggak bisa tidur, iya kan? Banyak orang stres kan malam nggak bisa tidur. Pas lihat itu kan daripada dia lihat yang lain, biarlah dia baca firman Tuhan. Kan? Justru kayak gitu-gitu justru menguatkan banyak orang, ya kan? Dan terkait itu Pak, jadi waktu kemarin aku sempat ada ikut pameran di Jakarta juga. Itu kan capeknya bukan main aku. Barusan bulan April kemarin. Tapi aku udah komit sama Tuhan kalau aku bakal baca ayat itu 1 pasal per hari. Wow. Nah, terus di tengah kecapean itu, aku pas begitu udah sampai apartemen, aku tetap harus fokus, aku tetap harus nyalain baca dulu. Dan aku, wah ini, aku aja di tengah kecapean gini aku mau baca. Aku langsung share aja ke Instagram. Pokoknya sesibuk apapun kamu, kamu harus tutup harimu tuh dengan baca Alkitab, baca firman Tuhan. Nah, itu berbicara tentang Tuhan lagi itu. Aku share juga naik Pak. Wow. Jadi sekarang semua pin Instagramku 3 atas tuh semua tentang Tuhan semua malahan. Wow. Berarti banyak orang butuh ya. Yes. Iya. This is amazing. Luar biasa sih. Aku diberkati banget, sangat diberkati. Sebelum kita tutup, tolong kasih pesan-pesan sama yang membutuhkan penguatan dari kamu nih. Udah banyak banget nih, harusnya tanpa ada dikasih penguatan juga orang udah pasti udah banyak banget dikuatkan dengan semua kesaksian. But go ahead. Oke, itu tadi yang pertama jelas kita tuh kalau misalkan tidak punya pegangan apa-apa, kita jangan berpegang sama manusia sih. Karena ya kalau kita berpegang sama manusia itu pasti bisa mengecewakan ya. Tapi kalau kita tuh berpegangan sama Tuhan ya, Tuhan Yesus, itu tidak pernah dikecewakan. Tuhan itu tidak pernah berhenti sayang sama kita. Amin. Mau kita itu kayak gimana pun sama dia, Tuhan tuh tidak bisa tidak sayang sama kita. Yang ada itu kalau misalkan kita berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang ada hanya kita itu tidak sayang sama Tuhan. Jadi tetap harus andalkan Tuhan. Dan tadi juga ada dibilang, aku dapat langsung petunjuk tuh dari fisik. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang tak pegang sampai sekarang. Selalu taat sama Tuhan, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Jangan sampai kita tidak sayang sama Tuhan, dan selalu terus andalkan Tuhan. Karena kita yang bukan siapa-siapa tetap bisa loh diangkat sama Tuhan. Kalau kita tetap terus ada dalam firman dan tuntunan Dia. Itu sih. Terima kasih Henry, Sama-sama. thank you banget. Terima kasih Jessica juga udah nemenin ada di sini. Thank you banget. Safe trip back to Jogja. Weekend ini udah balik ya ke Jogja berarti ya? Yes, besok Jumat aku pulang. Besok Jumat ya. Terima kasih banget. Sama-sama. Dan nanti kalau ke Jogja aku pasti akan mau mampir ke tokonya. Thank you. Yang ada di Solo, di Klaten juga udah ada retailnya. Mudah-mudahan satu hari ntar bisa buka juga di Jakarta. Amin. Dan siapapun yang membutuhkan kaos, kontak sama Henry. Ada Instagramnya di bawah sini. So guys, ingat sekali lagi, andalin Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya luar biasa, semuanya dahsyat. Dan semuanya sudah di dalam kairosnya, rencananya Tuhan. Kita udah dengar sendiri bagaimana waktunya Tuhan itu terjadi atas hidupnya Henry. Tuhan bawa naik pelan-pelan. Tapi pastinya ada juga sikap dan juga respon dari dia di mana dia taat. So, until next time, jangan lupa subscribe, like, dan juga share Biles Coffee Table di YouTube, TikTok, dan juga Instagram. God bless you.